Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jemima Sarah Salsabila Syawa dengan NPM 2011031038 akan menyampaikan materi mengenai rekonsiliasi fiskal perpajakan. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal yaitu di mana kegiatan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPH suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal perpajakan berbentuk lampiran SPT tahunan PPH Badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatan. Nah, teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dan laporan laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi disesuaikan dengan koreksinya untuk mendapat nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini tepat untuk mencapai tujuan pajak. Sedangkan koreksi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak. Teknik koreksi ini disajikan di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dan laporan fiskal. Eh, apa sih perbedaan dari laporan keuangan dan laporan fiskal? Laporan keuangan yaitu dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Sedangkan laporan fiskal itu disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Tadi kan eh, terdapat dua teknik rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi dan koreksi. Nah, untuk koreksi, koreksi ini terdapat dua koreksi, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif, merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Bisa diartikan juga bahwa laba fiskal akan lebih besar dari laba komersial. Yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif, sendiri merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, yang bisa diartikan juga bahwa laba fiskal lebih kecil dari laba komersial. Selanjutnya yaitu rincian item rekonsiliasi. Yang pertama yaitu penghasilan bukan objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang mengenai PPH. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan sosial, lalu warisan, harta sebagai pengganti penyertaan modal, natura, klaim asuransi diterima WPOP, dividen dari laba ditahan atas kepemilikan kurang lebih atau lebih dari sama dengan 25%, iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, bagian laba diterima anggota persekutuan, bagian laba diterima perusahaan model Ventura, beasiswa, siswa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali, bantuan dibayarkan BPJS. Selanjutnya yaitu non-deductible expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang pertama pembagian laba, lalu pembiayaan untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, premi asuransi dibayar WPOP, natura kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan, jumlah melebihi kewajaran atau hubungan istimewa, lalu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, pajak penghasilan, gaji anggota persekutuan, lalu sanksi administrasi dan pidana pajak. Selanjutnya yaitu penghasilan dikenai PPh final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama yaitu bunga deposito tabungan, obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan koperasi diterima WPOP, hadiah undian, penghasilan dan transaksi saham sekuritas dan penyertaan modal lain, penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate,
penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya yang diatur perundang-undangan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kurangnya penyampaian materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.